臨時議会において、小磯内閣総理大臣により、野球運動は将来独立進むべき旨、中外に宣明せられたり、本職、右の広大無辺に強く感激し、ここに我が派遣軍将兵の現傍優先と民生職員の精神に追悼をさせるとともに、積年の熱願を達成する我が5000万住民の勇気を思い、衷心より提出の意を表する次第なり。に対する協力もまた誠に見るべきものがあります。この実情に鑑みまして、帝国は東インド民族永遠の福祉を確保するため、将来この独立を認めんとするものであることをここに声明するものであります。Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Koiso yang mengumumkan untuk memberikan kemerdekaan untuk Hindia Timur atau Indonesia diumumkan pada tanggal 7 September 1994 dan disambut meriah oleh rakyat Indonesia yang sudah lama menginginkan kemerdekaan. Dan inilah kisah perjalanan dan perjuangan diplomasi untuk memerdekakan Indonesia. 29 April 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh Jepang sebagai wujud pemenuhan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sidang pertama yang dilaksanakan 29 Mei 1945 di Gedung Chuosangi Inn, Jalan Pejambon 6, Jakarta. Baiklah semuanya, apakah dasar negara yang akan kita gunakan pada Indonesia merdeka? Jadi, apakah ada pendapat di sini? Muhammad Yamin yang mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia. Baik, saya ingin menyampaikan secara lisan tentang 5 dasar negara bagi Indonesia. 1. Ada pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan bagi sosial. Baik, saya akan menyerahkan secara tertulis 5 dasar negara Indonesia merdeka kepada Order Hajiman. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Untuk dasar negara Indonesia yang merdeka, dari saya adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Negara kita bukanlah negara yang mempersatukan diri hanya dengan golongan terbesar dalam masyarakat. Namun, negara kita dapat mengatasi segala golongan dan segala
paham perorangan, serta bersatu dengan seluruh lapisan rakyat. Pada hari terakhir sidang, Soekarno berpidato dirinya yang saat itu berusia 44 tahun dan sudah menjadi tokoh nasional yang terkenal setelah berulang kali dipenjara dan diasingkan oleh Belanda sebagai penjajah. Dalam pidatonya yang berapi-api, Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Saya, Soekarno, akan mengusulkan 5 dasar negara untuk Indonesia merdeka. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, terima kasih atas usulan Anda. Tapi izinkan saya bertanya, mengapa Anda memilih 5 atas dasar tersebut? Kenapa tidak kurang dari 5 ataupun lebih dari 5? Tentang angka 5 tersebut, saya senang kepada simbolik, terutama simbolik berupa angka, bahwa jumlah jari ada 5, kaca indera pun ada 5, serta bagi umat Islam, jumlah rukun Islam juga ada 5. Satu nyawa yang panawa pun 5. Apakah semuanya setuju dengan usulan dari Bung Karno ini? Setuju. Malam hari sebelum mengusulkan Pancasila, Soekarno keluar rumah menatapi bintang-bintang yang ada di angkasa. Lalu Soekarno berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberikan ilham dalam merumuskan dasar negara. Setelah ia selesai memanjatkan doa, ia mendapatkan inspirasi bahwa dasar negara yang sedang dirumuskan secara bersama harus digali dari bumi Indonesia sendiri. Pada tanggal 1 Juni 1945 itu, semua peserta sidang BPUPK sepakat dengan nama Pancasila, maka tanggal itu dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. BPUPK melakukan reses atau istirahat, namun untuk merumuskan isi dari Pancasila, 9 orang pun ditunjuk. Panitia kecil ini diberi nama dengan Panitia 9, sebagai Soekarno yang menjadi ketua dan Hatta sebagai wakilnya. Bagaimana jika negara kita berlandaskan dengan keagamaan? Jika kita meninggalkan nilai ketuhanan, negara kita akan hancur. Benar, nilai ketuhanan juga sangat penting dan nilai keagamaan juga sangat penting. Usulannya benar. Namun sebaiknya negara kita tidak berlandaskan agama. Benar, negara kita luas dan beragam. Jika berlandaskan agama, bukankah agama utamanya akan Islam? Bung Hatta sangat benar. Sedangkan negara kita adalah menganut agama yang sangat beragam. Bukankah lebih baik negara kita jadi negara kebangsaan? Negara kebangsaan? Oh, itu boleh. Karena negara kita memiliki suku bangsa yang beragam. Memang sebaiknya dijadikan negara kebangsaan. Baiklah, negara kita akan menjadi negara kebangsaan. Namun, nilai ketuhanan akan menjadi nilai pertama Pancasila. Apakah semua setuju? Setuju. Urutan 5 Pancasila kita diganti. Maka, ketuhanan adalah yang pertama. Lalu, kemanusiaanlah yang kedua. Persatuan yang mencakup kebangsaan menjadi sila ketiga. Kerakyatan yang mencakup musyawarah dan demokrasi menjadi sila keempat. Dan sila kelima adalah keadilan sosial. Apakah semuanya setuju? Setuju. Saya namakan ini dengan nama Mukadimah. Dan perubahan dasar negara ini saya namakan Dalam Jakarta. Pancasila ini pun akan menjadi inti mukadimah atau pembukaan dari hukum tertulis kita. Bentuk negara kita sebaiknya apa, Bung? Untuk itu, republik setelah saya pikirkan, negara dengan bentuk republik cocok untuk negara kita. Tapi bagaimana jika negara federal? Banyak negara-negara federal tinggi yang berhasil. Namun, supaya sesuai dengan tata negara asli Indonesia, negara kita menjadi negara kesatuan.
Benar, negara yang tegak sesuai dengan prinsip kebangsaan dan selamat pemuda. Dan untuk negara yang kuat juga. Pembentukan secara nasional kita akan gunakan atau namakan dengan nama beda seperti yang sudah dibuat oleh Depan. Baiklah, kalau begitu ketuanya sudah terjadi Habib Nur Suproto. Bagaimana dengan keuangan dan perekonomian negara kita nanti? Saya sarankan Bung Hatta menjadi ketuanya nanti. Benar, dan untuk kedua negara baiknya kalau lebih baik Bung Karno ada. Baiklah, terima kasih atas usulan-usulan yang kalian berikan. Saya setuju. Apakah semuanya setuju? Setuju. Musyawarah dari Panitia 9 telah usai pada tanggal 9 Juni 1945 dan BPUPK menjalani sidang keduanya pada tanggal 10 Juli 1945 di Pejambon, Jakarta. Saya mengusulkan tentang pernyataan Indonesia yang merdeka dengan bentuk negara adalah negara kesatuan atau republik. Namun, saya mengusulkan bentuk negara kita adalah negara federal. Sebaiknya negara kesatuan atau republik, bukan? Benar, usulan Bung Karno memang benar. Setelah peralihan bentuk negara tadi telah diputuskan bahwa negara kita akan membentuk republik dan negara kesatuan. Wilayah negara kita akan mencakup wilayah Hindia, Belanda dulu, ditambah Malaya, Borneo, Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Baiklah semuanya, hasil sidang kita di hari ini adalah tentang negara yang berbentuk negara kesatuan dan republik, serta tentang rancangan undang-undang yang telah selesai disusun oleh panitia. Untuk wilayah negara Indonesia merdeka, kita akan bahas lagi di hari esok pada tanggal 11 Juli. Baiklah, di hari ini 3 panitia akan saya bentuk setelah saya pikirkan. Yang pertama adalah panitia dasar hukum tertulis kita, panitia keuangan dan ekonomi, serta panitia pembela tanah air. Ketua panitia perancang dasar hukum tertulis kita adalah Pak D.R. Soekarno. Panitia keuangan dan ekonomi akan diketuai oleh Dr. Muhammad Hatta. Serta ketua dari panitia pembela tanah air adalah Abi Kusno Cokrosuyoto.
Pada tanggal 6 Agustus 1945, pasukan sekutu membom atom kota Hiroshima dan membuat Jepang semakin terpuruk. Maka dari itu, Jepang yang tidak ingin terlihat lemah membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas-tugas dari BPUPKI dalam rencana memberikan kemerdekaan pada Indonesia. To hit the Aioi Bridge for maximum impact. What's the payload status? Over. Payload is ready for deployment. Maintaining speed and altitude for optimal drop trajectory. Over. Godspeed, Enola Gay. Command out.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, Sekutu kembali menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki, Jepang, dan membuat Jepang bahkan lebih terpuruk dari sebelumnya. Pada tanggal 15 Agustus 1945, salah seorang golongan pemuda atau Sultan Syahrir mendengar kabar Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu di radio rahasianya. The representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Saudara-saudara, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Ini momen tepat untuk kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju, Sultan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Tapi bagaimana dengan Soekarno dan Hatta? Mereka masih di bawah pengaruh Jepang. Kita harus menghasilkan mereka agar tidak ada kenapa-kenapa. Dengan tembok, apakah itu ide yang bagus? Menurut saya, tidak ada pilihan lain. Pilihan ini adalah terbaik untuk melindungi mereka dan segera teks proklamasi dilaksanakan. Semoga rencana ini berhasil dan Indonesia merdeka. Merdeka!
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tuan-tuan sekalian, ada urusan apa kemari? Kami di sini mencari Bung Karno. Apakah Bung Karnonya ada? Oh, Bapak ada. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan. Mas, ada yang datang mencari? Oh, dia datang. Biarkan mereka masuk. Baiklah. Bung, kami kesini untuk menyampaikan informasi penting. Benar, Bung. Ini tentang kekosongan kekuasaan negara kita. Apa maksudnya? Bukankah kita di atas kekuasaan Jepang? Bagaimana bisa terjadi kekosongan kekuasaan? Jepang telah kalah pada perang dengan sekutu dan menyerah tanpa syarat, Bung. Inilah waktu yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia. Apa? Indonesia akan merdeka sesuai arahan yang telah ditentukan dan sesuai PPKI atau karena Jepang. Tapi Bung, ini satu-satunya waktu yang tepat. Maaf Sultan, tapi tidak bisa. Indonesia akan merdeka sesuai arahan yang telah ditentukan. Kami akan membicarakan lagi di sidang PKI. Kalian boleh pergi. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi. Terima kasih, Bung. Para pemuda pergi dari rumah Soekarno dengan ekspresi kesal dan kecewa, dan mereka pun merencanakan untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di malam harinya. Kita harus menjauhi Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang di sini. Nah, kita harus membawa mereka pergi dari kota ini. Kita harus membawa kemana? Saya ke Rengas Dengklok, pengaruh Jepang di daerah tak sekuat di Jakarta ini. Baiklah, rencana ini akan berhasil. Demi merdeka! Merdeka! Bung, apakah kita bisa ngobrol? Ya. Apakah ada Bung Hatta? Saya ingin berbicara dengannya. Oh, ada. Tunggu sebentar ya. Mas, ada yang mencari. Baiklah. Bung, saya ingin berbicara dengan Anda. Ingin bicara di mana? Kami akan mengawalmu, Bung. Apa yang kalian inginkan bawa kami kemari? Pak Bung, kami membawa kalian ke sini untuk mengamankan dari pengaruh Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan. Bukankah pembahasan itu telah berakhir? Bagaimana jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi? Namun Bung, bagaimana jika janji yang diberikan itu hanyalah janji manis? Benar, bagaimana Jepang hanya memanfaatkan kita dan membuat kita berhutang budi pada mereka. Rakyat telah menderita di bawah bayang-bayang Jepang, dan saat inilah kita akan memerdekakan dan bebas. Seharusnya kita tidak mengikuti janji Jepang itu, karena ini adalah kesempatan untuk kita. Sudah, mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Tolong lepaskan ikatan Bung Hatta dan Soekarno. Kami tahu, Bung, ini mungkin keputusan yang sangat sulit dan berbahaya. Namun kita tidak boleh mengikuti Jepang, Bung. Tapi bagaimana jika kita benar-benar keluar dari rencana awal? Apakah kita bisa? Kita bisa. Para pemuda di Jakarta sudah menyiapkan rencana dan strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang. Baiklah, jikalau begitu, bagaimana dengan Soekarno?
Baiklah, saya pun setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan oleh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Hatta tiba kembali di Jakarta sekitar pukul 23.00 WIB. Pada mulanya, tempat yang dituju adalah Hotel Das Indah atau Duta Indonesia, namun pihak hotel tidak mengizinkannya. Maaf, tidak bisa. Karena hal itu, Ahmad Subarjo pun berhasil meminjam tempat seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati kepada bangsa Indonesia, yaitu Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Halo, selamat malam. Ada perlu apa di sini? Halo Nyonya, datang kami sini untuk meminjam perjalanan. Mau meminjam kedemian saya. Kalau gitu silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Silakan. Apakah di sini ada kertas dan pena? Bagaimana jika para hadirin yang hadir di sini saja yang menandatangani naskah proklamasi ini? Tentu semua yang hadir saat ini sama seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita sebaiknya harus berbeda. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatanganinya dan beratasnamakan Indonesia? Baiklah, itu usulan yang bagus. Kami akan menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Tolong ketikkan ulang naskah ini saya tindik sesuai yang telah saya tulis. Baiklah. Ada apa, Mas? Alhamdulillah, Bu. Semua berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Terima kasih telah menemani saya, Bu, di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasihlah kepada Allah yang telah membantu kita untuk proklamasikan kemerdekaan Indonesia bangsa kita. Untuk proklamasinya dilaksanakan di mana? Sudah, Bu, kita akan melakukan upacara bendera yang diiringi dengan Indonesia Raya buatan rekan kita, Bapak W.S. Pratman. Lalu, bagaimana untuk benderanya? Astaga, maaf saya lupa dengan hal itu. Baiklah, bagaimana kalau Ibu yang membuatnya? Baik, Pak, tapi Ibu hanya punya warna merah dan putih. Bagaimana? Tidak masalah, buatkan saja bendera yang sederhana. Asalkan kita mempunyai kemampuan dan niat, kita pasti bisa. Baiklah, Pak. Ibu kepikiran, bagaimana kita menamakan nama bendera itu Sang Saka Merah Putih? Wah, itu ide yang bagus, terima kasih.
Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno pun membacakan naskah proklamasi di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, tanah kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Ini sudah tibalah saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suasana gembira. Tanahnya, tubuhnya, jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia